Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang kekuasaan tertingginya ada di tangan pemerintah pusat. Aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah bentuk negara di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan hak otonom. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. NKRI merupakan negara yang dikenal sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan didiami oleh ratusan juta penduduk. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Selanjutnya, dinamika susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Petikan tersebut merupakan bunyi ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa susunan negara Indonesia adalah kesatuan. Dalam proses amandemen, terdapat ketentuan untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai susunan negara Indonesia. Konsep negara kesatuan adalah susunan negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Berikut ini dinamika kehidupan bernegara di Indonesia. 1. Periode 1945 sampai 1949. Konsep negara kesatuan pada periode 1945 sampai 1949 dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi pertama yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 2. Periode 1949 sampai 1950. Republik Indonesia Serikat adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Pada masa itu, hukum dasar yang digunakan adalah Konstitusi RIS. 3. Periode 1950 sampai 1959. Pemerintahan berdasar Konstitusi RIS tidak berjalan. Oleh karena itu, muncul tuntutan untuk kembali pada negara kesatuan. Negara-negara yang tergabung dalam RIS satu persatu bergabung dengan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1950, ditetapkan Undang-Undang Dasar Sementara. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS, yaitu Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada periode ini mengalami perubahan karena pemekaran wilayah di berbagai daerah Indonesia. 4. Periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia.
Periode ini dikenal juga sebagai periode demokrasi terpimpin, karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno. 5. Periode 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan Orde Baru. Dalam jangka waktu 1966 sampai 1998, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Indonesia masih mempertahankan bentuk negara kesatuan dengan perkembangan jumlah provinsi. 6. Periode 1998 sampai sekarang. Tercatat dalam sejarah, upaya mahasiswa mengupayakan sebuah perubahan. Mereka beriring menduduki gedung kura-kura untuk meluruskan beberapa tuntutan. Mereka menyebutnya tuntutan reformasi. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dan pada kenyataannya bukan pada tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang penyelenggara negara yang belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi perkembangan aspirasi, dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau kemudian dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Setelah jatuhnya Orde Baru, pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralis, dengan menawarkan konsep otonomi daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya juga mempunyai tujuan nasional, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi negara yaitu fungsi legislatif, membuat undang-undang, fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif, mengawasi agar semua peraturan ditaati. Selanjutnya, cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mempertahankan dan menjaga keutuhan negara. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengobarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. 3. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. 4. Melaksanakan usaha pertahanan negara. 5. Menghormati satu sama lain.
Kita harus saling menjaga, menaati segala aturan yang telah ditetapkan, dan saling menghargai, baik dalam beda usia, suku, ras, budaya, ataupun agama. Kita sebagai bangsa yang bijak harus dapat menjaga dan membentuk kedaulatan suatu negara agar selalu tetap makmur dan berwibawa. Walaupun adanya perbedaan antar pandangan, namun akan tetap terjaga apabila saling menghargai dan menerima pendapat lain. 6. Menerapkan keadilan dalam suatu negara. Dengan terciptanya bangsa yang adil, akan menjadikan suatu bangsa yang cerdas, kreatif, dan terpandang dalam bidang apapun, sehingga mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Kita sebagai negara harus membuktikan untuk mempertahankan agar negara kita dapat selalu utuh dan terjaga, serta dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadikan negara yang berdaulat, menjaga keutuhan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Generasi muda masa kini sangat perlu ikut serta dalam berpartisipasi dalam mengupayakan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan negara. Yang terpenting bagi generasi muda ialah harus adanya partisipasi dan kekompakan untuk mewujudkan prestasi besar untuk bangsa ini. Adanya penerus bangsa akan menjadikan pemimpin yang visioner, cakap, dan kuat untuk mempermudah Indonesia semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan. Calon pemimpin yang teguh akan menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.